kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Lidah berpadu, terpujilah nama Tuhan. Sekalian nyanyi bagi-Mu, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Nama Yesus menghiburkan, terpujilah nama Tuhan. Dan nyanyian kesayangan, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Kuasa dosa binasa, terpujilah nama Tuhan. Bersihlah najis dan dosa, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Puji
puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan diambil dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-22 sampai 25. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia.
Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara, apa kabar? Kita bertemu lagi dengan ibadah online, baik ketika kita di rumah atau yang mau hadir di gereja untuk mengikuti jam doa di gereja juga silahkan. Dan mulai 1 Juli ini, dalam tema bulan Juli, saya memikirkan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu tentang kerja. Karena bagaimanapun juga ketika 3 bulan ini kita kelihatannya tidak kerja, walaupun juga bekerja saya yakin, dan juga banyak akibat dari pandemi COVID-19 ini semua terdampak. Nah, sekarang saatnya kita memikirkan bagaimana kita kerja keras untuk menutup dari apa yang telah terjadi, kerugian-kerugian, kekurangan-kekurangan kita yang sudah kita lewati. Tema kita di bulan Juli ini, Bapak dan Saudara, yaitu menikmati hal-hal yang baik dari kerja keras kita. Dari Pengkhotbah 3 ayat 13 saya mengutip dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sebaiknya kita semua makan dan minum serta menikmati hasil kerja kita. Itu adalah pemberian Allah. Bapak dan Saudara, mengapa kita bekerja? Pertanyaannya, mengapa kita bekerja? Nah, di dunia ini orang punya banyak hal, aktivitas, kegiatan, dan mereka kalau ditanya apa? Kerja dan kerja. Nah, nanti lebih jauh dalam 1 bulan ini kita akan membahas tentang kerja. Apa itu kerja, bagaimana kita bekerja, mengapa kita bekerja, lalu prinsip-prinsip bekerja. Dan itu tentu menarik sekali Bapak dan Saudara, karena apa? Setiap orang membutuhkan kerja itu. Nah, untuk saat ini kita akan membahas bagaimana, maksudnya mengapa kita harus bekerja. Mengapa kita harus bekerja? Di era tahun 80-an Bapak dan Saudara, banyak orang yang memiliki prinsip bekerja, yaitu kerja keras. Kerja keras untuk meraih kesuksesan, dan itu pasti ya, betul ya. Karena memang kerja keras. Bahkan jauh sebelum di tahun itu pun orang yang bekerja berkeringat, bekerja keras itu yang luar biasa sukses. Tetapi pada tahun 90-an Bapak dan Saudara, terjadi pergeseran yang juga penting dan signifikan, yaitu orang-orang memiliki bukan hanya kerja keras, namun juga kerja smart. Work hard and work smart. Kerja keras dan kerja pintar. Sekarang ini orang tidak harus mengeluarkan banyak tenaga, tetapi dengan satu pola yang cerdas, manajemen yang cerdas, luar biasa hasilnya. Bahkan bisa saja dengan satu manajemen yang bagus, Saudara dan Saudara, orang bisa menghasilkan produktivitas yang sangat tinggi. Nah, saya bekerja di pengalaman di perusahaan cukup lama, sekitar 17 tahun di sana, 19 tahun. Nah, di sana saya bekerja melihat aktivitas kerja yang mereka yang bekerja keras untuk mendapatkan uang, dan mereka yang bekerja dengan satu sistem, satu pola, satu manajemen. Dan itu satu kali dengan sistem yang baik, manajemen yang baik, kita sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui, istilahnya seperti itu ya. Hasilnya luar biasa. Dan lebih terus memasuki masa-masa berikutnya, ada masa-masa digital, masa komputerisasi ya. Gambar juga sekarang pakai komputer, pakai CNC, pakai ini.
Jadi menghemat banyak waktu, tenaga, dan sebagainya. Nah, tetapi ada satu prinsip yang penting Bapak dan Saudara, yang berkembang juga dalam masyarakat di era tahun akhir-akhir ini, yaitu memiliki prinsip, yaitu love what you do and do what you love. Cintai pekerjaan Anda dan kerjakan yang Anda cintai. Ini satu hal yang menarik ya. Saya dulu juga ketika bekerja itu, apa yang saya pikirkan? Yang pertama, saya senang enggak dengan pekerjaan itu? Saya suka enggak dengan pekerjaan itu? Saya menikmati enggak dengan pekerjaan itu? Banyak orang Bapak dan Saudara ketika bekerja itu terasa menjadi satu beban yang berat. Satu tekanan yang berat. Karena dia tidak suka dengan pekerjaan itu. Dia bekerja karena terpaksa. Nah itu yang jadi persoalan. Nah, kita lihat Bapak dan Saudara, kalau kita itu bekerja dan apa yang kita kerjakan itu memang menjadi satu hobi kita, satu hal yang kita sukai, kita akan menikmati pekerjaan itu. Kita akan menikmati pekerjaan itu. Dan juga Bapak dan Saudara, ada satu hal yang lebih penting lagi, bahwa prinsip pola kehidupan yang terus mengalami perubahan, tetapi ada satu prinsip yang terus-menerus tidak pernah akan berubah. Yaitu apa? Ketika kita membaca di dalam kitab Kolose pasal 3, saya bacakan Bapak dan Saudara, ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Karena Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ini yang luar biasa. Prinsip yang penting, pola kerja yang paling penting dalam kehidupan anak-anak Tuhan, yaitu bekerja yang punya motivasi yang benar. Kita melakukan segala pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, kita lakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu prinsipnya seperti itu. Nah, standar Alkitab ini memang itu tinggi ya, mungkin juga berat bagi kita. Namun ketika kita mau melakukan itu adalah kunci sukses yang luar biasa. Kita akan melihat sedikit ya Bapak dan Saudara. Judulnya tadi, mengapa kita bekerja. Paling tidak ada 3 alasan orang bekerja. Nanti kita akan lihat di situ. Yang pertama, mencari nafkah. Saya mungkin mewawancarai orang masuk kerja, seleksi masuk kerja itu sesudah proses seleksi dari administrasi, tes kesehatan, tes IQ, tes macam-macam. Terakhir saya adalah mewawancarai mereka satu persatu. Mungkin ratusan bahkan ribuan orang ketika saya bekerja. Nah, Bapak dan Saudara, yang sering saya mendengar, apa tujuan Anda bekerja? Apa motivasi? Ya, saya mencari nafkah, Pak. Wah, saya mendengar jawaban itu sudah beribu-ribu kali mungkin ya. Dan itu saya lihat orang hanya bekerja untuk mencari nafkah. Nah, ini motivasi kerja yang paling rendah. Orang yang menjawab seperti itu biasanya standar di bawah ya. Itu tidak menjadi alasan bagi saya untuk menerima dia, kecuali ada alasan yang lain ya. Nah, memang mencari nafkah itu penting. Dan itu sepenuhnya tidak salah. Tetapi kita ketika hidup itu bukan hanya sekedar mencari nafkah. Motivasi
utama kita bekerja bukan hanya sekedar mencari nafkah. Nah, kalau orang punya prinsip yaitu bahwa ketika mereka bekerja, motivasi utama yaitu mengerjakan kerja yang benar dan baik. Itu lebih naik sedikit ya. Bayangkan Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita mendefinisikan kerja hanya untuk mencari nafkah, mencari uang, berkeringat penuh, dan sebagainya. Kita lihat di sini, ketika mereka bekerja keras, mencari uang, maka mereka akan menyetujui para pencopet, para perampok, pelacur, dan sebagainya. Nah, mereka bekerja keras, mencari uang. Nah, tapi bukan itu. Ketika mereka bekerja keras, berkeringat, penuh persiapan, pemikiran yang sangat luar biasa dan untuk mendapatkan nafkah. Nah, kita setuju dengan itu, tetapi tidak untuk bidang pekerjaan yang salah, yaitu merampok, melacur, mencopet, dan sebagainya. Tentu manusia normal tidak setuju. Nah, karena itu maka kita harus ketika kita berusaha bekerja dengan benar, bekerja dengan baik, itu sangat berbeda. Kalau misalnya ini, pokoknya asal cari uang, cari nafkah, berarti mereka bekerja dengan korupsi, penindasan, pemerasan, penipuan, dan sebagainya, itu akan terjadi. Nah, kita tidak mau seperti itu. Kita harus menaikkan standar kita. Mungkin ada orang yang menjawab, ya saya sekedar cari pengalaman. Ya, kenapa kalau Anda bekerja di sini? Saya cari pengalaman, Pak. Ini juga masalah yang sangat minim. Motivasi yang minim. Berarti di sini hanya mencari-cari saja. Nah, ada hal yang lebih naik sedikit. Bukan sedikit, ya banyak ya. Kenapa Anda bekerja? Saya ingin mengaktualisasi diri. Bapak dan Saudara, Abraham Maslow pernah membuat satu hierarki kebutuhan manusia. Dan yang paling tinggi itu adalah aktualisasi diri. Ya. Aktualisasi diri. Sebenarnya ada yang lebih tinggi lagi, tapi secara umum memang hanya 5 itu, dan nomor paling atas itu aktualisasi diri. Nah, itu humanis dan itu baik. Luar biasa kalau orang bisa mencapai itu, karena dia sudah mencapai tahap-tahap di bawahnya sampai menuju ke jenjang itu. Nah, aktualisasi di dalam kehidupan manusia itu apa? Ketika dia beraktualisasi, dia itu tentu mengaktualisasi dirinya, mengaktualisasi kemampuannya, mengaktualisasi talentanya, mengaktualisasi pekerjaannya, dan ketika aktualisasi itu terjadi, orang-orang akan mengakui, menghargai, menghormati. Bayangkan Bapak dan Saudara, ketika kita main musik yang sangat bagus, orang wah mengapresiasi, kita senang. Menyanyi dengan bagus, bahkan menang di Indonesian Idol, wah semua orang luar biasa. Itu aktualisasi diri yang luar biasa. Menulis buku bestseller itu luar biasa. Menjadi seorang politikus yang handal, ahli hukum yang handal, polisi yang cerdas, terus guru yang baik, itu aktualisasi diri. Nah, tetapi Bapak dan Saudara, itu pengakuan manusia, masih setahap berhubungan dengan manusia, penghargaan dari manusia. Nah, mari kita lihat, ada bukan hanya ketika kita bekerja, kita itu mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari manusia. Dan itu aktualisasi diri sudah oke. Tetapi lebih daripada itu Bapak dan Saudara, kita itu harus memiliki satu keinginan bagaimana kita
bekerja bukan hanya menyenangkan manusia, bukan hanya menyenangkan, dihargai manusia, tapi kita ingin menyenangkan. Karena apa, Bapak dan Saudara? Kalau kita aktualisasi diri saja, kita itu cenderung untuk menjadi egosentris, egois, perfeksionis, semuanya menurut ukuran saya dan sebagainya. Itu karena memang godaannya seperti itu. Tetapi di hadapan Tuhan kita itu jauh dari sempurna. Nah karena itu Bapak dan Saudara, ketika sifat egoisme yang memerasuki di dalam hidup manusia itu menguasai diri manusia itu, dia akan menjadi manusia yang sombong. Sekarang siapa yang tidak sombong ketika jadi pejabat yang hebat, ketika jadi artis yang hebat, ketika jadi orang yang wah pastilah saya pun kalau jadi seperti itu, Pak ya mau minta tanda tangan, saya sibuk ya ini mah ini, karena memang itulah. Tetapi bagaimana kita harus melihat ini yang ketiga. Tadi orang hanya sekedar bekerja mencari nafkah. Yang kedua aktualisasi diri. Yang ketiga kita itu bekerja menggenapkan kehendak Allah. Nah sejak manusia diciptakan di Taman Eden, Tuhan memerintahkan. Ketika Tuhan Allah menempatkan dalam Taman Eden, Tuhan memberi perintah untuk mengusahakan, memelihara. Bapak dan Saudara bekerja itu mengusahakan, memelihara sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, karena itu Bapak dan Saudara, kerja itu bukan akibat dosa. Karena Tuhan memerintahkan sebelum kita jatuh di dalam dosa. Kerja itu adalah natur manusia sesuai dengan rencana Allah ketika Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia untuk mengerjakan mandat dari Allah yang telah Ia siapkan. Jadi Bapak dan Saudara, seperti Paulus yang dikatakan di dalam kitab Filipi, saya bacakan bentar sebagai ayat yang terakhir ini. Di Filipi pasal 2 ayat 8 ayat 8 sampai 10, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, janganlah ada orang yang memahami. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini disebut di situ buatan Allah diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi, Bapak dan Saudara, kita harus memikirkan ini, bahwa kita bekerja itu sebagai perintah dari Allah, dan kita nanti akan, maksud saya kita termotivasi bahwa kita itu ingin menyenangkan Allah, bukan untuk manusia saja ya, menyenangkan Allah, kita mengikuti perintah Allah, mandat Allah, kita melaksanakan pekerjaan sebaik mungkin, dan Tuhan punya rencana dari setiap usaha dan pekerjaan kita. Ketika kita mau bekerja keras, mengikuti perintah Allah, itu adalah pekerjaan yang luar biasa. Lebih lanjut kita nanti akan terus berbicara tentang bagaimana kita bekerja. Kiranya Tuhan berkati kita. Dan saat ini kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kebenaran firman-Mu ketika kami terus merenungkan hidup kami dengan apa yang harus kami lakukan, khususnya berhubungan dengan bekerja. Kami percaya ini adalah satu hal yang sangat mulia dan sangat indah yang boleh kami bahas, kami bicarakan, kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkatilah kami Tuhan, ketika kami akan masuk dalam doa-doa kami di saat ibadah doa ini. Tuhan akan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku.